Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengambil materi laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan. Izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Esra Panggabean. Yang kedua, Kirana Gustika Yurnisa Ramdan. Yang ketiga, Hikmah Damayanti. Yang keempat, Faris Abdurrahman. Yang kelima, Fajar Aditya. Penggabungan usaha yaitu merupakan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha, yaitu yang pertama, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham. Yang kedua, penggabungan usaha dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Ada beberapa hal yang mengakibatkan perubahan-perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap penyusunan neraca konsolidasi. Yang pertama, ada pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Lalu yang kedua, ada pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh sejak saat pertama kali saham itu dibeli. Lalu yang ketiga, ada pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Lalu selanjutnya, emisi saham atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempunyai hak-hak kepemilikan perusahaan induk. Lalu yang terakhir, ada transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan. Perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang telah dimiliki oleh perusahaan induk. Jika perusahaan induk menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya, berarti akan mengurangi tidak saja hak kepemilikan pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Beda halnya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham perusahaan anak tersebut diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dengan harga perolehan yang berbeda. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham perusahaan anak yang dipengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Transaksi saham yang ditarik dari peredaran dari perusahaan anak dilakukan untuk dijual kembali. Apabila perusahaan induk membeli sebagian besar saham perusahaan anak dan saham perusahaan anak ditarik kembali dari peredaran, maka hak kepemilikan perusahaan induk dihitung atas jumlah saham yang beredar. Di dalam neraca konsolidasi, saham yang ditarik dari peredaran dianggap sebagai modal saham yang dilunasi, sehingga besar harga perolehannya harus dikurangkan dari saldo hak para pemegang saham. Apabila penarikan kembali modal saham yang ditarik dari peredaran dianggap sebagai pelunasan, maka selisih lebih harga pelunasan di atas nilai nominal dan agio saham harus dikurangkan dari saldo laba. Apabila harga pelunasan di bawah nilai nominal dan agio saham, maka diperlukan untuk menghapuskan seluruh jumlah agio saham dan memindahkan besar selisih kepada rekening hak para pemegang saham lainnya sebagai modal yang disetor berasal dari pelunasan kembali. Akuisisi perbagian tidak menimbulkan masalah analisis yang baru jika perusahaan induk memperhitungkan investasinya berdasarkan metode ekuitas. Contoh ayat jurnal, mengeliminasi laba investasi dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode ditambah investasi baru. Laba PT anak di debit dan investasi anak di kredit. Untuk mengeliminasi saldo investasi anak dan ekuitas pada PT anak serta memasukkan laba pra-akuisisi, goodwill, dan minoritas. Laba pra-akuisisi terhadap saldo awal.
modal saham, dan goodwill terhadap investasi PT Anak dan hak minoritas. Mengapa sejak awal itu ambil kredit? Karena pendapatan sudah dikurangi beban. Jadi itu sifatnya nambahin buat modal kita di awal tahun atau di awal periode. Untuk mencatat hak minoritas dan laba bersih dari PT Anak, yaitu jurnalnya beban hak minoritas terhadap hak minoritas. Materi terakhir yaitu penjualan kepemilikan. Apabila perusahaan induk atau investor menjual kepemilikan, keuntungan atau kerugian atas penjualan dihitung sebagai perbedaan antara hasil dari penjualan dan nilai buku investasi yang dijual.